Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Culture Studies Theory. Yang beranggotakan saya Bunga Zafira Melati, Saya Tifa Nabila Jasmine. Saya Hana Naila Suryono. Saya Zumar Muhammad. Nah, di slide pertama ini ada Stuart Hall. Stuart Hall adalah seorang profesor emeritus sosiologi kelahiran Jamaika di Universitas Terbuka di Inggris yang meninggal pada tahun 2014. Hall bergabung dengan kelompok cendekiawan kritis yang menyerang penelitian komunikasi, yaitu arus utama atau mainstream, yang bersifat empiris, kuantitatif, dan secara sempit berfokus pada penemuan hubungan sebab dan akibat. Lalu ada pengertian culture studies. Culture studies menurut Stuart Hall adalah pendekatan interdisipliner yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi budaya yang dalam konteks masyarakat. Hal ini melibatkan analisis terhadap budaya populer, media massa, politik, identitas, dan dinamika kekuasaan yang terkait. Hall menekankan pentingnya memahami bagaimana budaya diproduksi dan dikonsumsi dalam konteks ideologi, kekuasaan, dan perubahan sosial. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana makna dan identitas dibentuk dan dipertahankan melalui proses budaya. Studi budaya versus studi media, perbedaan ideologis. Stuart Hall melihat media massa sebagai alat untuk mempertahankan dominasi kekuatan oleh orang-orang kaya. Sementara mengeksploitasi orang miskin, dia menilai bahwa kajian media gagal mengungkapkan dinamika kekuasaan di balik media. Dia menekankan pentingnya memahami hubungan antara media, kekuasaan, dan ideologi dalam kajian budaya, serta mendekonstruksi struktur penelitian media yang ada. Dia juga mengkritik analisis budaya yang mengabaikan hubungan kekuasaan dan menganggap bahwa tujuan dari teori dan penelitian adalah untuk memberdayakan orang-orang yang tidak memiliki suara dalam menentukan arah hidup mereka. Mengendalikan pemikiran dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Untuk menjaga keadaan yang ada status quo, Hall menyoroti bahwa media memiliki peran besar dalam memperkuat pandangan yang mendukung kelompok berkuasa. Mereka membentuk pandangan yang membuat masyarakat merasa kepentingan dan mereka sejalan dengan kelompok berkuasa, sehingga menjaga stabilitas sosial yang menguntungkan status quo. Encoding atau decoding, model pengaruh halus hegemoni. Dalam masyarakat kapitalis, orang kaya dan berkuasa mengendalikan mayoritas media. Menurut kaum Marxis, ini berarti media seperti surat kabar, majalah, radio, dan juga televisi cenderung menyampaikan pandangan kelas dominan. Namun Stuart Hall mengatakan bahwa hal ini tidak selalu terjadi, dan dia menekankan bahwa media tidak selalu menggemakan satu pandangan saja. Hall menyadari bahwa realitasnya jauh lebih kompleks daripada itu. Hall menjelaskan bahwa dalam produksi berita, orang-orang seperti reporter, fotografer, atau penulis, editor, dan penyiar bukan hanyalah mengirimkan pesan, tetapi lebih sebagai produsen pesan media. Menurutnya, model komunikasi yang hanya melibatkan pengirim dan penerima pesan terlalu pasif. Produsen pesan media aktif dalam menyampaikan pesan, sementara konsumen pesan media aktif dalam memahaminya. Ini memungkinkan berbagai interpretasi dan perubahan makna yang bisa diperdebatkan. Proses penyandian dan penguraian pesan media adalah cara di mana makna pesan bisa berubah oleh konsumen, termasuk interpretasi tambahan yang mereka berikan. Selanjutnya, encoding the news. Hall melihat pengaruh perusahaan sebagai faktor penting dalam mendukung meskipun tidak menentukan status quo dalam media. Dia menyoroti tantangan dalam memilih berita dan cara penyajiannya, terutama dalam waktu siaran atau ruang cetak yang terbatas. Sebagai contoh, Herbert Gans melakukan studi berbulan-bulan tentang organisasi berita utama di Amerika Serikat dan menemukan bahwa cerita-cerita mereka cenderung mendukung orang-orang yang sudah memiliki kuasa, ketenaran, dan kekayaan. Hal ini memperkuat keyakinan Hall dalam pendekatan kajian budaya dalam memahami media. Yang pertama, sumber berita.
Sebagian besar berita berasal dari pihak yang sudah memiliki kekuasaan, seperti pejabat, pemerintah, CEO perusahaan, dan asosiasi perdagangan. Karena tekanan waktu dan biaya, reporter cenderung menggunakan sumber yang tersedia daripada mencari pendapat dari pihak yang kurang dikenal. Ini dapat menyebabkan berita lebih cenderung memperkuat pandangan dari pihak yang berkuasa. Kedua, individualisme. Orang Amerika sangat menghargai usaha individu. Bagian dari mitos Amerika adalah individu yang tangguh, yang merupakan pria atau wanita yang mandiri. Berita-berita biasanya dibingkai seputar satu orang. Majalah Time secara teratur menampilkan satu wajah di sabuk mingguannya, kecuali para penjahat besar dan korbannya. Hampir semua yang diliput adalah orang-orang yang berkuasa dan kaya yang memiliki kepentingan pribadi dalam status quo. Yang ketiga, etnosentrisme. Seperti halnya wartawan di negara lain, wartawan AS lebih mementingkan negaranya daripada negara lainnya. Mereka tidak ingin Amerika Serikat terlihat buruk. Meskipun fakta menunjukkan ketidaksempurnaan lain bahwa orang Amerika menerima perawatan medis terbaik di dunia jarang ditentang. Biaya perawatan kesehatan yang selangit di Amerika Serikat tidak diabaikan, tetapi seringkali dibingkai sebagai harga yang harus dibayar untuk mendapatkan perawatan terbaik. 4. Proses demokrasi. Gas menemukan bahwa para wartawan berkomitmen pada prinsip demokrasi dan percaya bahwa pemberian informasi yang lengkap kepada masyarakat akan memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik. Namun wartawan cenderung menyajikan berita dalam rangka sederhana, pemenang sampai kalah mengabaikan kompleksitas masalah. Sebagai contoh, perdebatan tentang imigrasi sering direduksi menjadi narasi sederhana seperti bangun tembok versus imigran terkuat Amerika, tanpa memperhatikan isu-isu yang lebih dalam. Yang kelima, objektif. Sebagian besar berita berasal dari pihak yang sudah memiliki kekuasaan seperti pejabat pemerintah, CEO perusahaan, dan asosiasi perdagangan. Karena tekanan waktu dan biaya, reporter cenderung menggunakan sumber yang tersedia daripada mencari pendapat dari pihak yang kurang dikenal. Ini dapat menyebabkan berita lebih cenderung memperkuat pandangan dari pihak yang berkuasa. Kemudian selanjutnya ada decoding the message. Fakta bahwa media menyajikan interpretasi yang lebih disukai atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat bukanlah alasan untuk mengasumsi bahwa audiens akan menerima ideologi yang ditawarkan dengan benar. Stuart Hall menunjukkan bahwa orang yang merasa tidak memiliki kekuatan bisa saja menentang ideologi dominan ini dengan keras kepala. Mereka mungkin akan mencoba menerjemahkan pesan media sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Jadi, tidak semua orang akan menerima begitu saja apa yang disajikan oleh media, terutama jika mereka merasa tidak berdaya dalam masyarakat. Yang pertama, praktik dominan hegemoni. Media memproduksi pesan yang kemudian dikonsumsi oleh massa. Stuart Hall mengamati bahwa pembacaan khalayak sering sesuai dengan apa yang diinginkan atau disukai, yang tercermin dalam gambar dengan wajah konsumen dan cocok dengan wajah produsen. Hall meyakini bahwa karena kecenderungan masyarakat untuk menerima ideologi dominan begitu saja, hasil yang paling mungkin adalah adanya penerimaan dan konsumsi pesan media yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat pesan tersebut. Yang kedua, praktik negosiasi. Audiens cenderung memahami dan menerima ideologi utama secara umum, tetapi mereka juga bisa menentang penerapannya dalam situasi tertentu. Gambaran oval di sekitar konsumen di sebelah kiri menggambarkan setuju secara umum dengan nilai-nilai dan sudut pandang budaya yang dominan. Namun ada yang oval menunjukkan keraguan bahwa ideologi tersebut sesuai atau relevan dengan situasi mereka sendiri. Yang ketiga, praktik oposisi. Penonton mengidentifikasi bias dalam presentasi media dan berupaya untuk mengkritik atau mendemitologisasi berita. Titik-titik tajam pada trapesium di sebelah kanan dan ekspresi wajah di praktik negosiasi, audiens cenderung memahami dan menerima ideologi utama secara umum,
tetapi mereka juga bisa menentang penerapannya dalam situasi tertentu. Gambaran oval di sekitar konsumen di sebelah kiri menggambarkan setuju secara umum dengan nilai-nilai dan sudut pandang budaya yang dominan. Namun, adanya oval menunjukkan keraguan bahwa ideologi tersebut sesuai atau relevan dengan situasi mereka sendiri. Yang ketiga, praktik posisi. Penonton mengidentifikasi bias dalam presentasi media dan berupaya untuk mengkritik atau mendemitologisasi berita. Titik-titik tajam pada trapesium di sebelah kanan dan ekspresi marah di wajah konsumen menunjukkan penolakan terhadap interpretasi yang diinginkan oleh produsen. Ini adalah respon yang jarang terjadi, tetapi ketika terjadi, penonton akan melawan narasi yang disajikan oleh media. Berikutnya, hegemoni dan kontra-hegemoni dalam budaya populer. Dalam kajian budaya, Stuart Hall mengamati bagaimana industri budaya seperti film, musik, dan seni memiliki kekuatan untuk memperkuat atau menentang ideologi dominan. Dia menggunakan contoh film-film Putri Disney untuk menunjukkan bagaimana mereka awalnya memperkuat stereotip gender, tetapi film Frozen memperlihatkan perubahan dengan menggambarkan karakter Anna sebagai kontra-hegemonik. Dia menunjukkan kekuatan dan otonomi perempuan. Selain itu, Hall juga mengakui seniman jalanan Australia yang menggunakan karya seni untuk menentang status quo, seperti lukisan stensil yang mengkritik sistem pemberian kepada tunawisma. Ini menunjukkan bahwa budaya populer bukan hanya hiburan, tetapi juga arena di mana pertarungan kekuasaan terjadi. Berikutnya, fungsi dari teori cultural studies ini. Yang pertama, analisis kritik budaya, di mana ini membantu dalam mengkaji dan menganalisis budaya secara kritis, termasuk media, seni musik, dan praktik budaya lainnya. Hal menekankan pentingnya memahami produksi, distribusi, dan konsumsi budaya dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Yang kedua, pemahaman tentang kekuasaan dan ideologis. Membantu dalam memahami bagaimana kekuasaan dan ideologi beroperasi dalam budaya populer. Hall menyoroti bagaimana budaya tidak hanya mencerminkan ideologi dominan, tetapi juga dapat digunakan untuk mereproduksi atau menantangnya. Dan yang ketiga, penekanan pada partisipasi dan respon penonton. Menyoroti peran penting penonton dalam produksi dan interpretasi budaya. Hall menekankan bahwa penonton tidak hanya pasif menerima pesan yang disampaikan oleh media, tetapi juga aktif dalam memberikan makna kepada budaya yang mereka konsumsi. Lalu di antara lain tujuan penelitian Hal adalah untuk membuka kedok ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa pendekatan kajian budaya adalah valid jika pendekatan tersebut mendekonstruksi struktur penelitian media yang ada saat ini yang gagal untuk berurusan dengan ideologi. Hal ingin membebaskan masyarakat dari persetujuan yang tidak disadari terhadap ideologi budaya yang dominan. Tujuan dari teori dalam penelitian adalah untuk memberdayakan orang-orang yang hidup di pinggiran masyarakat. Orang-orang tidak memiliki banyak suara dalam menentukan arah hidup mereka dan berjuang untuk bertahan hidup. Contoh kasus, dari semua program di televisi Amerika, satir Stephen Colbert dalam acara The Late Show tampaknya menawarkan tantangan yang paling efektif terhadap ideologi politik yang dominan. Program ini mengolok-ngolok pernyataan-pernyataan sok berkuasa dari orang-orang yang berkuasa dan mengolok-ngolok posisi komentator televisi. Humor Colbert sangat populer, sehingga pimpinan jaringan dan pengiklan tidak memiliki pilihan untuk menyensor acaranya. Pendekatan satir Stephen Colbert mempengaruhi wacana publik dengan memadukan komedi dan kritik. Ia mendorong pemirsa untuk mempertanyakan narasi media dan putaran politik. Warisannya melampaui The Colbert Report. Sebagai pembawa acara The Late Show with Stephen Colbert, ia terus terlibat dengan isu-isu budaya dan politik meskipun dalam format berbeda. Kayak Colbert mencontohkan bagaimana satir dapat menjadi alat yang ampuh untuk kritik budaya dan literasi media. Ini berikut adalah contoh jurnal sumber dari mana kita mempelajari presentasi ini, membuat presentasi ini. Di sebelah kiri saya ada bahasa Inggris dan sebelah kanannya ada versi bahasa Indonesianya. Kesimpulannya adalah budaya tidak hanya mencerminkan ideologi dominan, tetapi juga merupakan arena di mana kekuasaan, identitas, dan resistansi diperebutkan. Hall menekankan pentingnya analisis kritis terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi budaya
budaya dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Teori ini juga menyoroti peran penting penonton dalam produksi dan interpretasi budaya serta dalam menyuarakan perlawanan terhadap hegemoni. Dengan demikian, Cultural Studies Hall memberikan kerangka analitis mendalam untuk memahami dinamika budaya kontemporer dan perannya dalam pembentukan masyarakat dan identitas individu. Berikut adalah referensi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.